Ya memang produk Kimbo ini cukup cukup gampang dikenal, Bu. Gampang dikenal. Jadi kalau udah bicara produk Kimbo untuk sosis ya, Bu ya, terutama ya itu paling banyak dicari, Bu. Kan kesininya, Bu. Tapi lebih awal kalau Kimbo di sini ya di jengkol ini lebih banyak dikenal di sosisnya, Bu. Jengkol lebih banyak ya, terkenal sosisnya, di sosisnya ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya lebih baik lagi. Alasan Bapak sendiri nih sama Ibu memutuskan untuk menjual produk-produk dari Kimbo dan Vigonya kenapa sih, Pak? Ya alasannya gimana, Bu ya? Karena memang sudah banyak pelanggan yang mereka sudah tahu rasanya ya, Bu. Jadi ya yang tadi saya bilang, ya Kimbo kalau untuk di sosis ya udah cukup dikenal, Bu. Ya udah cukup dikenal kalau di sosis gitu. Dan harganya terjangkau, Bu. Harganya terjangkau. Bukannya itu ya semakin kesini semakin banyak pelanggannya. Istilahnya yang dulu belanjanya mungkin 1 dus, 2 dus, sekarang udah pakai truk tuh, Bu. Wah, udah pakai mobil box, istilahnya udah mobil box lah ya, Bu. Sekarang ya? Udah pakai mobil besar ya. Pakai mobil besar. Dan dukanya itu kalau mati lampunya rame. Semuanya, kembali lagi di PDKT, podcast daging Kimbo Trending yang pastinya banyak cerita seru dan menarik serta inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu owner toko frozen jengkols dengan Bapak Kurniawan yang berkawasan di area Depok. Yuk ikutin ceritanya dari awal sampai akhir. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu. Perkenalkan saya Rusma. Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Saya Kurniawan dari toko jengkol OLS. Ya, dari toko jengkol di daerah Depok Sawangan. Depok Sawangan. Iya, Depok Sawangan, Bu. Oke. Pak, saya mau tanya dong nih Pak ya. Iya. Kenapa sih Bapak memilih bisnis frozen ini ketimbang bisnis-bisnis yang lain? Apakah lebih menarik dari bisnis yang lain sebelumnya, Pak? Untuk bisnis frozen ini cukup menjanjikan dan itu cukup simpel karena memang banyak diminati oleh masyarakat. Banyak peminatnya ya? Banyak peminatnya dari frozen ini. Jadi istilahnya prosesnya mudah. Prosesnya mudah? Iya, prosesnya mudah. Nah, sudah berapa lama sih Pak merintis kalau bisnis lamanya ini? Sih belum ada 5 tahunan ya, Bu. 5 tahun. Iya, baru 5 tahunan. Sebelumnya, sebelum Bapak menjadi owner frozen ini, bisnis apa yang Bapak jalankan? Sebelumnya sih berjalan sesuai dengan namanya ya, Bu. Sesuai dengan namanya, ya saya jualan jengkol keliling, Bu. Jengkol keliling. Iya, jualan jengkol keliling. Iya, saya jualan jengkol keliling. Yeah. Sama seiring berjalan kan udah mulai banyak pelanggan ya, Bu. Udah mulai banyak pelanggan dan pelanggan pun rata-rata punya nomor telepon saya. Iya, nah dari situlah saya mencoba untuk menjual di rumah, Bu. Ya, tapi ditambahi dengan ya produk-produk frozen, Bu, seperti sosis ataupun nugget. Oke, sebelumnya memang Bapak menggeluti bisnis ini dari door to door gitu ya? Iya, Bu, tapi lebih awalnya di jengkol, Bu. Sesuai namanya, Bu. Sesuai namanya, makanya tadi saya agak bingung nih. Apa sih yang menarik dari jengkol tapi pakai OLS ya, Pak ya? Iya, OLS-nya itu biar kebuka di Google-nya lebih gampang, Bu. Tulisan jengkol aja ditambahin S, itu jadi kebuka. Siap. Nah, menurut Bapak sendiri nih, seberapa prospek sih untuk bisnis ini di masa yang akan datang? Untuk prospeknya ini cukup lumayan baik sih, Bu, karena dengan banyaknya masyarakat yang mereka saling menginfokan, Bu. Saling menginfokan, dan kita pun jengkol ini tadinya buka hanya sampai jam 6 sore, Bu. Ya, sekarang sudah sampai malam karena banyaknya orang yang pulang kerja, mereka belanja, Bu. Iya, pulang kerja mampir sini ya. Ya, belanja dan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti bisa jadi jam 9 atau jam 10 malam. Buka dari jam berapa, Pak? Dari jam setengah 9, Bu, jam 8.30 pagi. Kalau customernya sendiri dari mana-mana aja tuh, Pak, yang datang ke sini? Iya,
Kalau customer sendiri itu kalau untuk dari hari Senin sampai hari Jumat itu rata-rata ya dari Depok ya Bu. Yang dekatnya paling Pasar Minggu. Tapi kalau untuk hari Sabtu ataupun di tanggal-tanggal merah itu banyak juga dari Bintaro, Lebak Bulus, Wah, luar biasa dari ya. Sunter. Ya, tapi itu biasanya jauh-jauh di ya. tanggal merah dan di hari Sabtu lebih banyaknya. Nah, kalau yang jauh-jauh itu mereka dapat informasi dari mana ya, Pak? Mereka dapat informasinya itu ada yang dari TikTok, ada juga yang dari saudara ataupun temannya. Oh, dari mulut ke mulut lah ya, Pak. Ya, karena Oke. yang belanja di sini ya memang kebanyakan keluarga ya Bu. Ada yang ibunya belanja, anaknya belanja, gitu. Seperti itu Bu. Ya. Bapak aktif di sosmed juga ya? Aktif Bu. Di TikTok Apa ada. aja Pak biasa TikTok? Di TikTok, Oke. di Facebook ada. Facebook ada? Instagram ada, Bu. Instagram ada. Wah, luar Ya, biasa seperti nih. itu. Nah, kalau misalkan layanannya sendiri Bapak ada melayani online juga kah? Kalau untuk pelayanan kita ada online Bu, dan Ada kita online, kebetulan di sini ada 2 nomor telepon, admin 1 dan admin 1 itu ya khusus untuk bagi pelanggan yang ingin melihat hari ini ada produk apa yang harganya lagi promo Bu, gitu. Dan iya. untuk admin 2, nomor yang admin 2 itu biasanya untuk pelanggan yang ingin tanya-tanya ataupun ingin belanja online bisa via admin 2 Bu, seperti itu ya. Ada Jadi layanan 2 nomor. antar juga berarti Pak? Ada. Ada layanan Biasanya antar. ada layanan Minimal antar, Bu. minimal belanja berapa rupiah Pak bisa Untuk diantar? minimal pembelanjaan 300.000 itu kita free Bu dengan jarak 3 km. Wah, luar biasa. 300.000 Tapi udah bisa pembelanjaan di bawah diantar. 300.000 misalkan 100.000 itu kena biaya 5.000 Ibu. Kena biaya Rp5.000. 5.000, Worth tapi it lah kalau ya, Pak, 300.000 segitu. free, ya. Ya, oke, kalau 300.000 free ya. Free, ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, sudah berapa banyak sih karyawan Bapak sampai dengan saat ini? Ya, kalau saat ini kalau untuk projen dan kasir itu ada 20 orang Bu. Tapi kalau untuk total 22. 22 orang. Iya, total. Karena kan ada yang bagian antar-antar juga Bu. Ada yang bagian antar-antar Iya, juga ya. iya. Kasir total berapa Pak yang Kalau untuk kasir total kalau kepakai semua ada 5 Ibu. pakai semua ada Iya, 5 ya? 5, Bu. Apalagi menjelang bulan suci Ya, Ramadan ya Pak ya? Karena kan kita ada meja tambahan Bu. Nah, saya lihat nih, Bapak ada program gebiar THR-an. Ya. Itu kenapa Bapak buat program kayak gitu? Ya, program Gebiar Lebaran itu memang kita sudah lakukan ada sekitar 4 tahun, 3 tahun ya Bu ya. 3 tahun. Udah kita berjalan. Rutin berarti ya Pak, setiap Rutin, tahun Bu, ya? Setiap tahun, ya. Dan itu dengan cara menukarkan nota belanja Ibu. Setiap Oke. pembelanjaan 1 juta itu bisa Ya. ditukarkan dengan kupon belanja Ibu. Yang hadiahnya macam-macam nih. Ada TV. Wah, luar biasa. Ya, macam-macam, Bu. Menarik banget. Jadi menarik banget buat untuk orang-orang belanja ke toko Iya ini Bu, ya Pak mereka ya? biar senang gitu Bu. Oke, periodenya sampai kapan tuh Pak? Periodenya dari tanggal 1 Februari sampai terakhir 15 Maret Bu. 15 Maret, oh Iya, 2 sampai minggu 15 Maret. setelah Iya, kalau untuk puasa hadiahnya ya? sih cukup banyak Bu, ada 50 hadiah. Wah, luar biasa, Iya, ada 50 hadiah. ya. Saya mau dong 50 Pak, hadiah. sisain nanti ya. Boleh. Syaratnya Baik, cuma boleh, belanja Bu. kan ya? Boleh. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Iya, Bu. Gimana sih pertama kalinya tuh Bapak menjual produk-produknya Kimbo awalnya? Kalau untuk pertama kali jualan produknya Kimbo ya Bu ya, kita kan kebetulan memang suka dapat penawaran ya Bu ya, dapat penawaran dari toko-toko projen besar ya Bu ya. Oke. Nah, itu kita coba produk Kimbo ini, tapi ternyata ya memang produk Kimbo ini cukup cukup gampang dikenal Bu. Gampang Jadi dikenal. kalau udah bicara produk Kimbo untuk sosis ya Bu ya, Iya. terutama ya itu paling banyak dicari Bu. Paling banyak dicari. Paling Jadi banyak Bapak dicari. juga mengusahakan customernya supaya nggak nyari-nyari produk Kimbo, Iya, Bapak betul, Bu. sediakan. Ya, untuk gitu displaynya ya. juga kita taruh paling depan Bu. Wah, Iya, terima taruh kasih loh displaynya Pak. kita taruh paling depan. Oke, sudah berapa lama Pak kurang lebih untuk menggunakan produk-produk Kimbo dan Vigo ini? Kalau untuk Kimbo ini sih ya Bu ya, sebenarnya kalau dari awal jualan kita udah Dari awal jualan Iya, sudah. Apa udah yang pakai, pertama Bapak jual nih? sosis Bu. Sosis, Iya, sosis sosisnya. yang Kimbo ya? Iya, lebih fokus yang ini Bu, Oke. depan. Iya. Ya. lebih. Bakso terus Bakso produk-produk- berjalan ke sininya Bu. Tapi Bakso. lebih awal kalau Kimbo di sini ya, di jengkol ini lebih banyak dikenal di sosisnya Bu. Jengkol lebih banyak Iya, terkenal di sosisnya. sosisnya ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya lebih baik lagi. Alasan Bapak sendiri nih sama Ibu memutuskan untuk menjual produk-produk dari Kimbo dan Vigonya kenapa sih Pak? Ya alasannya gimana Bu ya? Karena memang sudah banyak pelanggan yang mereka sudah tahu rasanya ya Bu. Jadi ya Oke. yang tadi saya bilang, ya Kimbo kalau untuk di sosis ya udah cukup dikenal Bu.
Iya, udah cukup dikenal kalau di sosis gitu. Dan harganya terjangkau, Bu. Harganya terjangkau. Kebanyakan yang membeli produk-produk Kimbo dan Vigonya itu untuk pedagang langsung atau end user atau memang kedua-duanya? Ya, itu dia, Bu. Jadi kalau di sini itu banyak juga mereka yang pedagang online, mereka beli untuk jual lagi. Karena kan kita di sini memang ada sistem yang namanya kalau beli satuan murah, beli hitungan satu dus jauh lebih murah, Bu. Seperti itu. Ada diskon ya Pak ya? Nggak Ya, hanya pastinya, di modern trade ya Pak? pastinya kalau mereka beli satu dus hitungannya lebih murah, Lebih Bu. murah. Jadi istilahnya daya beli masyarakat itu semakin lebih baik, Bu. Iya, Ya, betul Pak. Nah, selama kurang lebih 5 tahun ya Bapak merintis Bu. Iya. di bisnis frozen ini. Iya. Pasti ada suka dukanya dong ya Pak ya. Apa sih Pak suka dukanya di bisnis frozen ini? Suka dukanya ya, Bu. Iya. Kalau sukanya sih ya, Bu. Kalau sukanya itu ya semakin kesini semakin banyak pelanggannya. Iya. Istilahnya yang dulu belanjanya mungkin 1 dus, 2 dus, sekarang udah pakai truk tuh, Bu. Wah, Udah luar pakai biasa. mobil box. Istilahnya udah mobil Udah box pakai lah ya, Bu. truk Sekarang ya. udah pakai Mobil besar ya. Pakai mobil besar. Iya, iya. Dan dukanya itu kalau mati lampunya lama, Bu. Iya, karena frozen harus beku iya, ya Pak. mati lampunya Iya. lama gitu. Nah, apa sih harapan Bapak nih ke depannya untuk menunjang bisnis Bapak dari Kimbo dan Vigonya? Keinginannya Bapak apa sih? Keinginannya sih ke depannya ya saya ingin selalu menyediakan produk Kimbo yang berkualitas ya, Bu ya. Ibaratnya dengan harga yang cukup bersahabat ya, Bu. Dan ke depannya juga saya bukan hanya ingin menjual untuk ecer, tapi ingin mencoba bagaimana supaya nanti bisa menjadi grosir, Bu. Ya, toko seperti grosir itu. mudah-mudahan Ya, toko grosir. pasti bisa Pak. Ya, kalau saat ini sih kalau untuk ecer saya udah dapat pelanggannya, Bu. Ecer udah dapat ya. pelanggannya, Nanti iya. mudah-mudahan bisa ada cabang-cabang Ya. berikutnya lagi ya Amin, Pak ya. amin, Bu, amin. Gitu. Amin. Nah, ini kan kalau saya dengar dari pengalaman Bapak ya cuman hanya menjual jengkol sampai dengan punya toko frozen sebesar ini. Apa Iya, Bu. sih Pak tips-tipsnya supaya sobat cuan semua bisa mengikuti jejak langkah Bapak menjadi orang yang sukses? Ya, kalau Termasuk saya nih. Wah, iya sama-sama sih, Bu ya. Jadi istilahnya enggak ada. Ya, kalau tipnya sendiri sih yang paling penting ya paling utama ya, Bu, kalau buat saya, Bu ya, paling utama kita bisa menyediakan barang yang berkualitas. Kedua, ya harganya juga cukup bersahabat ya, Bu ya. Harga Iya. cukup bersahabat. Oke. Ya, paling terutama pelayanan ya, Bu. Pelayanan yang Ya, utama ya terutama Pak paling ya. utama ya kita harus ramah, Bu. Betul. Harus ramah dengan situasi tempat jualan pun yang kondisinya bersih ya, Bu. Iya, Iya, apalagi gitu, sekarang betul. udah banyak ya Pak toko-toko frozen Iya, berjamuran betul, ya Bu. Pak ya di Iya. mana-mana ya. Betul. Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner toko frozen jengkol, Bapak Kurniawan. Semoga menjadi inspirasi buat sobat cuan semuanya dan bermanfaat. Dan tetap stay tune di acara PDKT Podcast Daging Kimbo Trending yang pastinya banyak cerita-cerita seru dan menarik buat sobat cuan semuanya. Sampai jumpa. Dadah.